mempersiapkan hati beribadah, kita mulai. Saat hening cukup, marilah ibadah pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini masih dalam suasana kemenangan Kristus. Karena kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata, kematian dikalahkannya. Dia telah bangkit, maut menyerah, juru selamat telah menang. Menjadi jaminan keselamatan bagi dunia. Mari kita bersama naikkan pujian dari nomor 202, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2, maut sudah menyerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada saat ini dituntun dari kitab Markus 16 ayat 3 yang mengatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Para murid Tuhan Yesus Kristus sedih. Gunungnya telah mati dan dikubur dengan ditutup batu meterai wali negeri. Para murid bertambah sedih. Untuk melihat mayatnya pun tidak mudah. Ada batu besar yang menutup pintu kubur. Ya, ada batu besar dalam hidup kita sekarang ini. Siapa yang akan menggulingkannya? Mari kita meyakini Tuhan Yesus Kristus berkarya di tengah situasi apapun. Seperti terbukti kebangkitannya membuka mata dunia. Dia berkuasa atas kematian. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan kemenangan Kristus yang telah bangkit itu dan dia berkuasa atas situasi apapun. Hitung nomor 188 bait 1 dan bait 2. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
masuk dalam doa syukur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan, suasana kemenangan masih kami rasakan. Kebangkitan Kristus menuntun hidup kami menuju kepada kehendak Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah saat sekarang ini, Tuhan pun masih membuka kemungkinan kami untuk beribadah melalui live streaming. Demikian pula di rumah masing-masing jemaat boleh beribadah. Bapa yang ada di surga, Engkau berkarya di tengah situasi apapun. Juga pada saat sekarang ini, Engkau pasti menyatakan kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan dengan hikmat dari Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi pedoman bagi hidup kami, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Matius 28 ayat 20b yang menyatakan demikian. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang berbahagia ialah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih yang memperlakukannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus, demikian tema kita pada saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah menghadapi masalah. Bisa masalah yang sangat sederhana, tapi bisa masalah bak makan buah simalakama. Masalah bisa sederhana atau masalah bak makan buah simalakama pada umumnya sangat tergantung dari kecerdasan seseorang untuk menghadapinya. Bisa pula tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihatnya. Ada orang yang menganggap sederhana sebuah masalah yang dihadapinya, tetapi bagi orang lain memandangnya sangat pelik. Demikian pula sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan menu makanan adalah suatu hal yang sangat sederhana. Tetapi bagi mereka yang memiliki penyakit tertentu, pemilihan menu makanan menjadi tidak mudah. Apalagi menu makanan yang menjadi favoritnya. Makan sate kambing, wah, enak sekali, maknyus kata orang.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi mereka yang memiliki kecenderungan tekanan darah tinggi atau hipertensi, harus berpikir 3 atau 4 kali bila mau menyantapnya, karena diyakini sate kambing akan memicu tekanan darah akan semakin meninggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan harus dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus Kristus. Belum tuntas menerima sebuah kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati. Mereka juga harus kembali menghadapi masalah yang lain. Ada batu besar yang menutup pintu kubur Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang akan menggulingkannya? Dalam kitab Markus 16 ayat yang ketiga. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tetap berjalan menuju kubur Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus beberapa murid perempuan yang ingin melakukan sesuatu kepada mayat Tuhan Yesus Kristus. Informasi dari Markus 16 ayat 1 sebagai berikut, mengapa mereka para perempuan ini mau menuju kepada kubur Tuhan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mungkin dalam hati perempuan tidak bisa membela ketika disalib sampai kematian Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan meminyaki mayatnya. Ada batu besar yang menghadangnya. Tidak mengetahui apakah bisa membuka atau tidak batu besar itu. Tapi toh mereka menghadapinya, terus berjalan. Sampai akhirnya mereka tahu batu besar terguling. Malaikat yang menggulingkannya. Mereka menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Poinnya, pentingnya Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka perempuan murid Tuhan Yesus Kristus menghadapi masalah tersebut, walau belum tahu bagaimana mereka mengatasinya, tetapi mereka tetap berjalan. Mereka tetap menghadapinya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas selanjutnya para murid harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bukan tidak ada masalah. Ada batu besar yang menghadangnya. Betapa tidak. Para murid harus menghadapi tuduhan oleh para prajurit yang menjaga kubur atas perintah imam-imam kepala dan para tua bahwa murid Tuhan Yesus Kristus mencuri mayat. Matius 28 ayat 13. Yang kedua, para murid harus bertarung habis-habisan dengan keyakinan lama, yakni agama Yahudi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, berkelindan dengan kekuatan dan kekuasaan pemerintahan boneka Romawi di Yudea. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga memberikan janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b menjadi ayat nats kita saat sekarang ini. Janji penyertaannya memberikan kekuatan yang besar bagi para murid untuk memberitakan apa yang disaksikannya. Pengajaran Tuhan Yesus, tindakan Tuhan Yesus, cara pandang hidup Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizatnya, kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian dan sampai pada kebangkitannya. Mereka tidak merasa takut untuk bersaksi. Ketika ketakutan menyergapnya, tidak menyurutkan langkah mereka untuk meneruskan karya Tuhan Yesus. Karena mereka tahu apa yang dikerjakannya sangat berharga. Orang percaya hadir dan berdirinya gereja pada zaman sekarang ini menjadi bukti buah karya mereka.
Dipandang dari sisi kemanusiaan para murid, tentunya Bapak Ibu mustahil mereka mampu melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus. Para murid pada umumnya dari kalangan masyarakat pinggiran, tidak memiliki akses di pusat pemerintahan. Demikian pula di Bait Suci sebagai pusat keagamaan Yahudi. Lebih-lebih mereka tidak memiliki pemahaman berteologi seperti para guru Yahudi pada umumnya. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Justru dalam kelemahan semakin nyata janji Kristus itu terwujudkan. Dengan bahasa Rasul Paulus mengatakan demikian dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Keyakinan itu menjadikan setiap orang percaya menyatakan hidupnya tidak sia-sia ketika yang dinyatakan adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat sekarang ini kita tahu bangsa kita, demikian bangsa-bangsa di dunia menghadapi batu besar, pandemi COVID-19. Hampir tidak ada bangsa-bangsa di dunia luput dari pandemi COVID-19. Sampai kapan pandemi COVID-19 berakhir? Siapa yang akan menggulingkan batu besar COVID-19 ini? Sampai hari ini Bapak Ibu saudara, bangsa-bangsa tak terkecuali bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk melawan COVID-19. Artinya belum tahu kapan bisa dituntaskan pandemi COVID-19 ini, baik bangsa kita maupun bangsa-bangsa yang lain. Ada yang mengatakan bulan Juni selesai, tapi ada yang mengatakan sampai akhir tahun ini. Kita tidak tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan bangsa kita nyata sekali. Bagaimana muncul istilah-istilah yang kita dengarkan, istilah-istilah yang menunjukkan bagaimana perjuangan itu masih terus berlangsung dengan hebat. Social distancing, physical distancing, cairan hand sanitizer, desinfektan, digalakkan cuci tangan dengan benar, lockdown setempat atau penutupan jalan kampung-kampung sampai di wilayah rukun tetangga, RT dan rukun warga atau RW, istilah work from home, pembatasan sosial berskala besar, dan seterusnya, menunjukkan bagaimana perjuangan bangsa kita masih hebat, perlu dilaksanakan. Upaya yang dilakukan tentu akan menjadi berkat bagi kita semua, komponen bangsa Indonesia, termasuk kita semua sebagai warga gereja Pajang Makam Haji, mengambil bagian yang bisa kita lakukan. Kita yakini justru di sanalah penyertaan Tuhan Yesus Kristus hadir. Kita tidak perlu membagikan informasi berita, apalagi disertai dengan video yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Kita tidak perlu cemas berlebihan ketika membaca dan mendengar berita yang mengerikan. Yang jauh lebih penting bagi kita adalah mempercayai penyertaan Tuhan Yesus Kristus sembari kita melakukan tindakan yang mencegah dan memotong penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai selamanya hidup kita disertai Tuhan. Amin. Kita masuk saat teduh. Kami bersyukur di tengah situasi yang tidak mudah ini, janji-Mu menyertai langkah kami.
Lebih-lebih Engkau perkenankan kami mengambil bagian kami untuk mencegah, menghambat penyebaran virus Corona-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kitab Rom 11 ayat 36 sebagai dasar kita untuk mengumpulkan persembahan. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kita karena Tuhan telah memberkati kita, biarlah apa yang kita miliki menjadi sarana kemuliaan namanya. Hitung nomor 192, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Meski dijaga kuburnya. Persembahan dan doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah ibadah ini Engkau perkenankan mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini menjadi sarana kami mengucap syukur, menyatakan iman kami Engkau memelihara hidup kami. Kami juga menaikkan doa syafaat bagi kami semua jemaat GKJ Pajak Makam Haji, kiranya tetap teguh, berpengharapan dan mampu terus menjalani kehidupannya penuh dengan syukur di tengah situasi apapun, termasuk di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang harus menempuh studinya melalui online, tetap bersemangat walau di tengah situasi yang berbeda dengan apa yang biasanya dilakukan. Kami berdoa untuk pasien Corona-19 diberi kesembuhan, para tenaga kesehatan diberi kekuatan untuk menjalankan tugasnya, tetap bersemangat menjalani panggilan yang mulia. Kami semua, masyarakat pada umumnya, kiranya boleh mendukungnya dengan langkah-langkah untuk mencegah, menghambat penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pemerintah diberi hikmat supaya mengambil keputusan dengan benar apapun yang menjadi persoalan bangsa kami, terlebih mengatasi COVID-19 beserta dampaknya sosial, ekonomi, kemasyarakatnya. Kiranya Engkau akan menolong, masyarakat pula akan tertolong. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu hari ini sampai hari-hari
di mana kami melanjutkan tugas panggilan kami. Ampuni Tuhan dosa kami di tengah ibadah kami ini. Tuhan, ini kami minta di dalam nama Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pada ini dengan menaikkan kidung nomor 207 bait 1 dan bait 2. Ku berseru dunia telah bangkit Tuhanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan sebagai kekuatan kita semua untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Tuhan Allah Bapa kita serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku berseru hai dunia, kidung nomor 207 bait yang ketiga. Dunia sekarang berseri penuh anugerah dan hidup baru diberi kepada Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, kita akan jalani terus dengan berpengharapan karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.